Lalu pertanyaannya, lanjutannya, saya lihat orang di atas perahu yang naikkan bendera Indonesia dan Israel hanya Oten, tidak ada Muslim. Ya iyalah, yang ke sana cuma Oten, yang ke sana cuma orang Kristen. Nah, orang Islam apa ke sana? Ya, kalau mau jalan-jalan silakan. Nah, tapi kan di sana tidak ada urusannya dengan maksud saya adalah Danau Galilea itu apa urusannya dengan orang Islam sehingga mereka mau ke sana. Kalau orang Kristen mau ke sana, itu danau yang penting, laut yang penting. Danau itu karena terletak di Galilea, makanya disebut sebagai Danau Galilea. Nah, dia juga karena ada kota Kaisarea, maksud saya Tiberius di sebelah, maka kota Tiberias yang dibangun untuk Tiberius, nah makanya danau itu juga disebut sebagai Danau Tiberias. Ya. Danau itu juga bernama Danau Genesaret. Danau itu juga bernama Danau Kineret. Nah, mengapa itu penting kalau orang Kristen ke sana? Karena ini napaktilas sejarah pelayanan dan pekerjaan Yesus di bumi ini. Karena Yesus sering berurusan di laut itu. Area sekitar wilayah itu seperti Tabah, Kapernaum, dan wilayah-wilayah lain di sekitar situ itu memang area pelayanan Yesus. Persis di Danau Galilea itu juga, ya, disitulah Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama seperti Petrus, Simon, Yohanes, ya. Di situ jugalah Tuhan Yesus pernah jalan di atas air. Di pinggir situ jugalah Tuhan Yesus pernah mengajar di bukit. Di situ jugalah murid-murid pernah dihantam badai, Yesus tertidur di atas perahu, lalu dia bangun dan dia hardik danau itu, diam, tenanglah. Jadi itu danau yang penuh dengan kisah mujizat Tuhan Yesus. Itulah sebabnya itu penting bagi orang Kristen ke sana. Kebetulan yang pengelola usaha di sana itu salah satu acaranya adalah memutar lagu kebangsaan dari para pengunjung dan benderanya dinaikkan. Nah, tapi kalau orang Islam ke sana, ya apa urusan mereka dengan Danau Galilea? Tapi kalau memang tidak ada urusan tapi mau pergi juga, ya cobalah, pergilah. Coba bawa rombongan Islam ke sana, coba. Saya yakin 1000% bendera Indonesia akan dinaikkan dan juga lagu Indonesia akan dinyanyikan di sana. Tidak peduli saudara agama apa, mau Hindu, Buddha, kayak apapun. Hanya dalam tanda petik kebetulan yang ke sana itu orang Kristen. Ya akhirnya ya kelihatan bahwa semuanya orang Kristen. Bahkan mereka tahu yang petugas-petugas perahu itu juga Islam loh. Tapi mereka tahu bahwa yang berkunjung ke sana itu biasanya ada orang Kristen. Makanya selain Indonesia Raya, selain bendera Indonesia, juga mereka memutar lagu-lagu rohani Kristen. Selain lagu-lagu rohani Kristen, mereka juga tahu Indonesia suka goyang, maka lagu wajib yang selalu ada di atas itu adalah Mau Mere, ya, Anak Medan. Nah, itu supaya goyang-goyang di atas itu, ya bikin happy-happy aja. Ya, jadi itu alasannya mengapa kok di sana hanya ada orang Kristen. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa Oten selalu mau dekat dengan Israel? Padahal Yahudi muak kalau melihat Oten. Bahkan Oten suka diludahi. Yahudi lebih senang berdiam dan bahkan sembahyang di masjid dan mencela adanya gereja. Karena Yahudi menganggap gereja adalah tempat berhala Yesus, Maria, dan lain-lain. Kenapa Oten lebih condong sama Israel? Padahal Yahudi sendiri muak melihat Oten. Melihat Oten kayak sampah. Apa tidak punya harga diri? Nah begini. Kamu perlu tahu ya bahwa di dalam Yahudi itu juga ada banyak kelompok. Ada kelompok yang sangat toleran, ya, tapi ada kelompok juga yang sangat fanatik. Yaitu sama seperti Islam. Ada Islam yang sangat toleran dan baik hati, tapi ada Islam yang fanatik kayak kadrun-kadrun itu. Nah, jadi tidak bisa pukul rata satu orang Yahudi pernah meludahi rombongan orang Kristen lalu dianggap bahwa seluruh Yahudi memusuhi dan muak terhadap orang Kristen. Tidak. Ya,
Yahudi Ortodoks saja, kawan. Ya, Yahudi Ortodoks yang biasa pakai topi-topi tinggi-tinggi lalu rambut panjang itu loh, jenggot panjang itu loh. Itu pun tidak semua Yahudi Ortodoks. Ya, itu yang perlu kamu tahu. Nah, kalau pernah ada video di mana rombongan Kristen lewat Yahudi terus meludahi rombongan Kristen, satu peristiwa ada orang Yahudi fanatik